Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-muallif rahimakumullah wa adama nafa bi ulumihi fi daraini amin. Sebelum diawali baca kitab, seperti biasa saya diamanatkan untuk membacakan kitab. Saya ambil satu kitab, mudah-mudahan ada manfaatnya, meneruskan daripada apa-apa yang saya pelajari. Saya ingin pengajian malam Rabu ini saya ambil beberapa hadis Rasulullah SAW. Saya senang dengan kitab satu hadis yang bernama kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Terus saya ambil sarahnya yang berjudul Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarh Arba'ina An-Nawawiyah, karangan Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca, apa yang kita pahami bisa bermanfaat buat kehidupan kita fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis fa'awwal, ya, hadis yang pertama. 40 hadis doang dalam kitab ini. Yang pertama dalam kitab ini, yang pertama di sini adalah An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ya. Kalau satu hadis pasti ada perawinya atau riwayatnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan siapa? Sahabat siapa nih yang meriwayatkan hadis ini? Itu di kalau kitab hadis begitu ya. Makanya dalam kitab hadis ini, kitab hadisnya tipis. Ada kitab hadis yang tebal seperti Sahihul Muslim, Sahihul Bukhari, Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tabrani, banyak dikenal dengan Ummu Sid, yaitu ibu induk dalam pada ilmu hadisnya Rasulullah SAW. Itu orang-orang hadis apal. Kami mempelajari di dalam hadis, kami pelajari hal tersebut. Ya. Nah itu banyak di perawi disebutkan artinya buat apa ini? Artinya untuk membenarkan hadis yang dibawa tersebut, untuk membenarkan daripada hadis yang dibawa. Makanya nggak gampang jadi orang ahli hadis, itu nggak gampang, susah. Kenapa? Jadi apa yang dihafal, apa yang diingat dari merawi perawinya satu persatu, dan jenis hadisnya itu berbeda-beda. Ya, makanya ketika kami belajar dari hadis, pernah salah seorang daripada guru kami mengatakan bahwasanya orang fikih, ahli fikih bisa disiakan atau diwahabikan. Tapi kalau orang ahli hadis nggak mungkin ya diwahabikan atau disyiakan. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa orang ahli hadis sebelum dia membicarakan hadis, dia harus mempelajari dulu riwayat setiap orang nih, biografinya, manakibnya, atau perawinya tuh, ulama dari dari mulai beliau dari detik ini sampai nih zaman ini, sampai ke gurunya dipelajarin, dari gurunya dipelajarin juga, dihafalin tuh riwayatnya, deng sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya orang ahli hadis jarang. Ya, terakhir Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sebab itu guru kita ya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fugi. Orang muhadisin gak gampang ada hadis. Nah ini katanya hadis yang pertama ini An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar Faruq. Hadis ini riwayatkan daripada An Amiril Mu'minin, pemimpinnya para mukminin. Siapa Abi Hafsin? Bapaknya singa, Hafsin adalah Abi bapak, Hafsin adalah singa, Al-Asad. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab. Salah seorang daripada khalifah Rasulullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, katanya. Kami pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, kata beliau. Ya, orang ahli hadis didengar nempel. Kayak kita ngaji, ya, apa yang dikatakan guru nempel. Nanti ketika sampai kepada orang lain ini persis apa yang dikatakan guru tuh kalau bisa. Makanya kesohihan hadis itu terletak ya kekuatan hafalan si perawi.
Kekuatan hadis, artinya hadis itu kuat, artinya apa? Ada tingkatannya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu tingkatannya. Kalau sahih top itu. Nah, tingkatannya tersebut itu bukan hadisnya dhaif. Hadisnya benar dari Rasulullah SAW, cuman perawi-perawinya nih yang jadi masalah. Jadi yang bisa ngerubah itu hasan, yang bisa ngerubah itu dhaif, yang bisa ngerubah sahih adalah perawi-perawinya. Kekuatan hafalan daripada perawi itu nggak gampang. Makanya, wah, apa benar tuh begitu? Udah diuji hafalannya. Dia hafal 7.000 hadis, keluarin sama persis. Kalau kita kan kadang-kadang ngaji nih, adik paham, dengar enak. Pas keluar tanya lagi apa yang dikatakan guru, lupa udah. Ya, kita kan begitu. Ya. Masuk kuping kanan, keluar apa tetap di situ? Keluar, jangan keluar. Loh. Kalau orang dulu tidak, ya. Dia sekali mendengar, dipatri di hatinya, dipatri di otaknya. Apalagi antum yang masih kecil-kecil nih. Ya, anda ingat ada mahfuzat, ada syair mengatakan, katanya, talabul ilmi fi sigar kanaksi fil hajar, katanya. Nutut ilmu di waktu kecil seperti kita ngelukis di atas batu. Kalau kita ngelukis di atas batu, kira-kira kita atuk-atuk, kira-kira abis kita hapus masih berbekas apa tidak? Masih berbekas tidak? Bekas tuh, kalau kecil begitu belajarnya. Masih nempel. Coba orang lanjut. Makanya talabul ilmi fil kibar kanaksil fil bahar atau fil ma. Belajar di waktu besar, laksana dia ngelukis di atas air atau di atas lautan. Ya, kita tulis di lautan ada air. Nah, mumpung masih kecil, belum banyak pikiran-pikiran macam-macam. Nah, ini udah mau kawin nih. Ya, pikirannya banyak. Ya, jangan kalau buat dia sekarang-kadang nih. Tadi jangan suruh dia baca-baca apa, ntar dia lupa. Karena banyak masalahnya, banyak yang dipikirin. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kata ulama-ulama kita, kalau orang lagi banyak masalah jangan dikasih amanah, tadi lupa ya. Jangan disuruh khutbah, jangan disuruh ceramah. Kenapa? Tadi lupa apa yang dikatakan. Tadi ngomong masalah dia lagi. Ini belum ada ini aneh, belum ada bawaan nih, belum ada dia ngomong. Suruh ceramah ngomong gitu. Ya, orang-orang mau kawin, orang lagi bangun rumah tuh nggak boleh. Kenapa? Pusing dia. Jangan disuruh ngajar, jangan disuruh ceramah. Yang keluar bukan hadis, bukannya ini, malah masalah dia keluarin. Ya mi, parcel 2 beluman. Gitu. Walhasil, mumpung kita masih taraf, ya belum banyak kepikiran, belum banyak dewasa, ya belum di bawah ke dewasaan kita, gunakan hal tersebut. Kenapa? Manfaat sekali. Kenapa? Karena apa yang kita hafal, ya akan melekat. Ya, al ilmu fi sudur. Ilmu itu dalam hati. Ya, katanya kullu ma katabaqar wa ma hafidha farqa. Setiap apa yang tulis itu akan menetap. Begitu juga apa-apa yang dia hafal akan menetap. Kuat. Nah inilah ya daripada orang-orang ahli hadis seperti itu orangnya ya, orang-orang yang hafal. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya, hadis pertama ini, innamal a'malu binniyat. Masya Allah, awal hadis ini berbicara mengenai an-niyat. Kata beliau, sesungguhnya amal-amal itu dipengaruhi dengan niat niat. Ya. Apakah benar begitu kata Rasulullah SAW? Perlu kita buktikan. Orang nggak ada niat nggak bakal semangat hidup. Antum kalau nggak ada niat nggak mungkin bisa kemari. Karena kita niat. Apa niat? Itu sesuatu yang diucapkan dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Itu niat. Ya. Ada orang mau belajar ilmu ke luar kota, ke Jawa, pasti ada niatnya. Apa? Mau menjadi orang ya, yang benar-benar ya, bisa
ya didambakan oleh orang tua. Ada orang mau niat belajar di pesantren dengan niat apa? Ya, di kemudian hari bisa menjadi generasi yang membawa emban perjuangan dari Rasulullah SAW. Niat berat, kuat. Jadi pas di sana belajarnya semangat. Ada nih niat. Nah sekarang orang ya, mau nikah contohnya, ada niatnya enggak? Ada niatnya enggak? Kalau nggak ada niat nggak bakal nikah. Ada niatnya nih. Kenapa banyak orang punya harta, kerja habis-habisnya nggak punya anak, hampa hidup. Apa yang dicari buat apaan? Saya baru ketemu tadi siang ketemu orang yang seperti itu. Suami istri kerja, nggak punya anak. Akhirnya alhamdulillah dia diarahkan satu ustadz. Akhirnya hartanya dibikin ya rumah tahfidz, yayasannya nggak punya anak. Ya, dia berusaha nggak dikasih juga. Apa yang dia cari, apa yang dia usahakan, apa yang dia bisniskan, uang ini buat apa? Oh. Coba, itu anak. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wa inna malikum rinni'in ma nawa, kata Rasulullah SAW. Wah, sesungguhnya setiap seseorang itu sesuai dengan apa-apa yang diniatkan. Seseorang itu apa-apa yang diniatkan. Artinya gimana? Keberhasilan seseorang itu sesuai dengan apa-apa yang diniatkan. Ada orang di pesantren, 5 orang, niatnya beda-beda. Berangkatnya bareng, tempatnya bareng, tapi niatnya beda-beda. Ketika dia pulang sampai rumah, dia umur 10 tahun, berhasil semua. Tapi maaf, jadinya pun beda-beda. Kenapa? Niatnya beda-beda. Itu yang dikatakan seseorang itu ya, dilihat dengan apa-apa yang diniatkan. Jangan salah, antum ngaji semua sama, antum hadir di majelis taklim sama, antum kenal ziarah sama, enggak lain-lain. Ada orang mau ziarah niatnya apa ya? Ya Allah, yang belum kawin, yang belum lagi niat insya Allah mudah-mudahan tahun depan aneh mau niat kawin, niat nikah ya Allah. Berangkatnya bareng. Yang satu minta kena ziarah, minta bisnisnya agak lancar. Yang satu minta mudah-mudahan rumah tangganya sakinah. Kenapa lagi guncangan tuh? Kan beda-beda tuh, jalannya sama aja. Yang satu mudah-mudahan ya Allah dapat ganti lagi istri yang baru yang lebih soleha ya Allah. Kan beda, sama nggak? Beda. Berangkatnya sama, ziarahnya sama. Akhirnya ketika semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya dimustajab, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ziarahnya makbulah, jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, Allah kabulkan atu-atu. Pas di rumah beda-beda jalannya. Yang minta lancar usaha bisnis besok mama udah pakai mobil. Yang minta dicarikan istri yang soleh gantinya dia tinjauan, oh dia naik mobil. Ini kok begitu? Jarang kok aneh, yang penting dapat istri yang baru. Sama dapat gobul kemarin ziarahnya. Ente senang, aneh pun senang. Kenapa? Aneh merasa apa yang aneh doakan dikabul. Ente yang tahu niat ente. Aneh pun yang tahu niat niat yang beda-beda dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala. Ini jadi seseorang itu nggak sama niatnya. Berangkat boleh sama-sama. Duduk di majelis boleh sama. Datang ke para guru-guru mencari barokah sama-sama. Tapi dalam hati kita adalah ada yang kita niatkan dan niat kita adalah beda dan beda. Insya Allah niat kita semua baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Terus hadisnya lanjutkan, kata Rasulullah SAW belum mencontohkan, katanya paman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, katanya. Barang siapa hijrahnya, ini hadis keluar ketika Nabi hijrah. Ini hadis keluar ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika di situ Rasulullah bicara, paman kanat hijratu, barang siapa ada hijrahnya. Ketika hadirnya dia, hijrahnya dia, muhajirin adalah orang yang dari Mekah ke Madinah.
Hijrahnya tersebut katanya ilallahi wa rusulihi, buat Allah dan Rasulnya. Artinya dia ikhlas. Hijrahnya ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah ikhlas buat Rasul, buat Allah dan Rasulnya. Katanya fahijratuhu ilallah wa rusul, maka sungguhlah hijrahnya dia benar-benar buat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada niatnya lain, hijrahnya bukan kena yang lain, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, ada yang diniatkan lain. Contohnya Nabi katakan katanya, wa man kana hijratu li dunya yusibu, katanya barang siapa ada hijrahnya katanya buat apa? Li dunya, buat dunia, buat dagang. Wah kalian dah Nabi Muhammad ke Madinah, kalian lah pengen dagang ah. Kan ada nih orang hadir hall di mana-mana jual kopiah banyak. Ya, orang Jakarta hadir hall di Tanggul, hadir hall di Gresik, buka lapak ada gak? Pernah gak ketemu? Orang-orang ini aktif ya, masya Allah. Sampai Singapura tuh, tukang kopiah sampai Singapura. Bayangin, hadir hall sampai Singapura. Masya Allah, berkah kopiah. Tapi sayang dia jual kopiah dia. Kalau dapat enak dua-duanya. Dia kagak, dari mulai ziarah hampir hall di situ. Mudah-mudahan ini tahun niat dapat. Zaman Rasulullah SAW ada seseorang hijrahnya buat dunia. Artinya buat dia buat dagang, dia buat ini, nggak dipikirin tuh. Ya, buat Rasulullah nggak dipikirin, buat ikhlas nggak dipikirin. Yang penting mau ngadu nasib di Madinah, mau buka lapak di Madinah. Pindah dia di Mekah karena sepi, dia mau niatnya mau dagang di Madinah. Kata Rasulullah SAW, yusibuha, maka dia akan mendapatkan perdagangan tersebut. Dia akan mendapatkan dunia tersebut. Tetap dapat. Makanya apa yang diniatin? Terus awil muratin katanya, apabila ada orang hijrahnya buat perempuan. Rasulullah SAW, ada orang di Mekah nggak laku-laku nih dia. Di Mekah kali di Madinah ada perempuan kali yang mau aneh-aneh. Kayak orang kadang-kadang kan di Jakarta di Malu, ikan nggak ketemu-temu di bertahun-tahun. Datang ke Sukabumi laku. Ya kan begitu contohnya. Ngapain Sukabumi? Ada perempuan kali gitu contohnya kan. Lo niatnya kan. Tuh. Kemana? Mau ke Bandung, ngapain? Cari perempuan di pondok pesantren, contohnya gampang, sono kali. Ya kan begitu. Kata Rasulullah SAW, awim ratin, kalau dia niat kena perempuan, yunkiuha, pasti dia akan menikah perempuan tersebut. Dapat juga. Niatin mukanya. Apa niatnya? Niatin maaf. Usahakan ketika tahu begini, niat kita adalah yang paling bagus. Jangan setengah. Makanya saya punya guru ngajarin, kalau begini berarti apa-apa yang kita diniatkan pasti berhasil. Iya. Oleh karena itu niatkan, niat-niat kita adalah yang paling bagus. Jangan bagus semuanya bagus. Tapi ada yang paling bagus, ada. Justru yang paling bagus kita niat paling bagus, dapat tuh semuanya itu. Kalau itu niatin perempuan doang, inti nggak bisa dapat dunia lain. Kalau ini dapat niat dunia doang, dagang doang, perempuan nggak dapat. Contohnya kan itu doang. Tapi kalau kita niatkan yang paling bagus, contohnya, dan itu bisa mendapatkan niat-niat yang teman kita dapatkan semuanya. Gimana caranya? Itu mengaji kepada guru-guru kita. Karena niat kita kan begitu. Begitu dalam doa contohnya. Doa kita minta atu-atu, ya Allah, minta dunia. Dan doa minta maaf. Ketika dalam saya belajar di kitab Kirfos, Sararibul Afos, itu kata-kata Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu jangan ente bosan-bosan ucapin itu di doa-doa ente, jangan bosan. Karena kata hati afiyah ini luas. Sehat ini luas. Apa? Sehat akal, sehat kantong, sehat jasad, sehat waktu, tuh sehat semuanya. Kadang orang sehat doang minta duit. Ya, itu ucapin itu menyeluruh. Saat hari bacanya doanya itu mulu. Bener mat. Jangan, karena guru tahu, karena kita tahu.
Kalau kita istiqomah dengan doa itu, Allah angkat doa tersebut, maaf dapat semuanya kita. Coba minta satu, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan, contohnya rezeki, diucapin lagi, lebih tegas lagi, fulus minta Allah. Wallah, kenapa ya Allah? Yang minta fulus yang banyak ya Allah, kenapa? Karena fulus semua mulus ya Allah. Oh, kena fulus semuamu, minta fulus yang banyak ya Allah, minta fulus yang banyak, salah. Ya. Fulus doang yang banyak, besok habis dapat fulus sakit. Ya. Enak gak? Enak gak, Mat? Dapat sakit contohnya 10 miliar amat contohnya. Berhasil tembus 1000 episode. Subhanallah. 1000 episode main deh. Nih kalau antum tahu nih temen Kian Santang nih. Temen Kian Santang, agak halus segap. Tembus dia 10 episode, berapa duitnya? Apa habis selesai dapat duit? Maaf ya, nggak, contohnya sakit, nggak enak, nggak bisa beli apa-apaan. Ya Allah, mana amat terbaring ya Allah. Baru dapat duitnya diapain, Mat? Nggak tahu diapain, berobat doang ya. Nggak, belum bisa sempat beli motor PCX, ya belum sempat. Ya Allah ya Rabb, ya enakan mana? Ya, kan Allah yang tahu segala kebutuhan kita yang terbaik buat kita. Jangan suka minta mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kita enggak tahu yang terbaik buat kita, Allah yang Maha mengetahui. Ya. Kenapa Allah tahu kita sehat dulu? Tarik. Yang penting walaupun kita enggak punya duit, kalau sehat enak. Ya duit sakit. Udahlah. Cerita ya. Kemarin anak ke Malang, banyak anak enggak bisa hadir tempat kita apa ya, antum ya di Kalawajati. Anak baru pulang dari Malang. Jam 2, jam 3 sampai Jakarta. Salah seorang guru kami, Muallim Munammar Syukri Zaini, meninggal dunia. Sudah kapan sampai Malang. Itu beliau sakit jantung. Beliau udah suntik per satu suntik 15 juta. Per satu suntik, bayangin nanti. Dia baru 5 kali suntik. Berapa 15 jutanya? Hah? Berapa? 15 kali 5 berapa? Mana yang belajar matematika, mana yang bagian ngitung, mana di proyek? Berapa? 75 juta. 75 juta. Ya Allah. Punya duit banyak, sakit. Wah, sehat. Makanya orang-orang kaya mau dia sehat di 1 miliar, mau dibeli ginjal orang, mau dibayarin. Dia mau sehat. Orang susah mau jual ginjal ya, jual ginjalnya biar anak kaya, jual ginjal, ciptaan dari Allah sekali doang nggak bisa. Inti nggak bersyukur apa yang Allah berikan. Inti kalau dihitung ini harga inti mahal ini. Kalau inti diketing inti mahal ini. Amat punya mata, coba dijualin matanya. Pernah nggak kita bersyukur? Kita uangin berapa coba? Kita punya hati sehat, alhamdulillah hati kita sehat. Empedu kita sehat, ginjal kita sehat, coba diuangkan. Nggak pernah bersyukur kita. Kita tahunya rezeki itu fulus doang. Coba, gua dapat duit 5 juta, sakit. Ya Allah, habis, malah kurang lagi. Ya Allah. Nombok ya? Nombok. Ya. Baru dapat rezeki, banyak teman-temannya makan. Makan. Mas Hati setusuk doang, keselak. Ya, apaan tusukannya keselak, rumah sakit, habis biayanya lagi. Malam, nggak enak juga, nggak enak udah. Jangan pernah mendahului mintaan kita itu mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sini Rasulullah mengajarkan kita, ya kata beliau, ya seseorang itu dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Apa yang diniatkan bentuk dengan dunia akan dapat dunianya. Kalau diniatkan buat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.